Salam, selamat pagi. Jumpa kembali dalam Embun Sukawi keluarga IPJ. Bapak Ibu Saudara, sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk kasih anugerah-Mu hari ini. Kami mau menikmati Embun Sukawi agar kami mendapatkan kekuatan baru di hari ini, sehingga kami bisa menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, urapan penuh supaya firman hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, untuk Sukawi pagi hari ini saya berjudul kesabaran perwujudan kasih di dalam 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 13. Namun saya hanya mengambil teks ayat keempatnya saja. Kasih adalah sabar. Oleh karena itu Bapak Saudara, ketika saya sebagai orang tua mengajar anak-anak, dan saat saya melihat anak-anak tidak taat, tidak disiplin, pastinya orang tua marah. Nah, ketika istri marah, lalu saya ikut ambil bagian memberikan pengajaran. Yang biasa dilakukan anak-anak adalah mereka mengatakan, sabar mah, sabar ya. Sedangkan mereka sudah teramat melakukan kesalahan dan pelanggaran, hal mendisiplin diri maupun hal menetapkan dirinya sendiri atas tanggung jawab, baik dalam sekolah maupun dalam pekerjaan. Kami ingin mendidik mereka, tapi jawaban mereka selalu mengatakan sabar ya, sabar mah. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, disinilah ketika saya menggali atas surat Paulus dalam 1 Korintus 13 ini, Paulus sedang mendengar dan mengetahui keberadaan jemaat Korintus, bahwa ada permasalahan internal di jemaat Korintus, di mana mereka melanggar tentang tradisi dan atas ajaran Paulus tentang Yesus Kristus. Ada perpecahan di antara orang percaya non-Yahudi dan orang Yahudi yang percaya. Tradisi mau dicampurkan dengan ajaran Kristus yang murni. Bahkan mereka melakukan kesalahan-kesalahan moral dengan berzina. Dan inilah yang ingin ditegakkan, bagaimana Rasul Paulus ingin mengajari jemaat Korintus. Ketika perintisan ini diawali bersama Aquila dan Priscilla, inilah yang mengawali ketika Paulus tidak mengajar, tidak melakukan perintisan ke wilayah-wilayah lain. Dia mendapatkan surat bahwa jemaat di Korintus sedang ada masalah. Nah, di dalam teks ini, yaitu ayat 4, kasih itu sabar, menjadi runtutan di mana kami sebagai hamba Tuhan ingin menekankan bagaimana arti sabar di dalam tugas pelayanan maupun arti sabar di dalam memimpin, baik di perusahaan, baik di pekerjaan maupun di keluarga. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih Tuhan Yesus Kristus, sabar itu dalam KBBI berarti tidak lekas marah, tahan pencobaan. Bahkan ketika itu diimplementasikan, dinyatakan dalam kehidupan sehari-hari, kesabaran itu menjadi buah yang sangat baik. Ketika kita melakukan apa yang sudah dikerjakan Paulus, dan Paulus pasti meniru apa yang diajarkan Yesus Kristus ketika Yesus Kristus sabar menghadapi serangan orang Farisi ahli Taurat, sabar mendidik murid-muridnya, bahkan sabar di dalam pengajarannya. Dan kita pun saat ini pasti melakukan pelayanan penggembalaan dengan penuh kesabaran. Dan ketika kita melakukan kesabaran, ada 4 poin yang kita temukan dalam pelayanan. Yang pertama, kuat ketika mengikuti cara Tuhan. Kita kuat karena apa? Kita punya pikiran yang panjang sabar, yang tidak gampang lelah, tidak gampang patah semangat. Yang kedua, mengingat terus bahwa panjang sabar yang Tuhan lakukan itu berlaku bagi anaknya, berlaku bagi hamba-hamba Tuhan. Yang ketiga, kesabaran itu akan menghasilkan yang baik karena kita akan terhindar
akan kesalahan-kesalahan dalam mengambil keputusan. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara, ketika kita melakukan kesabaran, kita menghidupi hati, jiwa, akal budi dan kekuatan kita dalam melakukan apa yang kita diberikan tanggung jawab. Kiranya melalui pengajaran Paulus pada jemaat Korintus, poin kata sabar berlaku bagi anak-anaknya di dalam hidup ini, sehingga kita tidak banyak melakukan kesalahan dan dijauhkan dari kesalahan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, amin.